Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan lanjutkan lagi firman Tuhan. Kita undang Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Bapa, puji dan syukur anak-Mu panjatkan di sini ya Bapa untuk pagi ini. Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat Bapa. Terima kasih berkat kesehatan ini Bapa. Semakin sehat kami Bapa, semakin segar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, saat ini kami juga akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami, menjadi terang-terang bagi jalan kami. Dan kami mengerti akan firman-Mu, melakukan dan memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, ajari kami setiap firman yang akan kami baca, supaya firman ini juga tumbuh, berakar dan berbuah. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita akan lanjutkan firman Tuhan kembali. Silakan kalian nonton yang di part 166 yang judulnya Mengapa Orang Yahudi Tidak Dapat Percaya. Itu jawabannya di situ ya. Karena aku juga kemarin itu curious gitu. Kayak pengen tahu banget gitu kan. Walaupun aku udah bilang udah pasti kalau mereka nggak suka, itu udah pasti anaknya si iblis ya, pengikutnya si jahat. Tetapi lebih cocok atau lebih pasnya itu yaitu udah dikasih tahu di situ di ayat yang semalam kita baca. Jadi silakan kalian nonton sebelum video ini ya. Kita akan lanjutkan firman Tuhan, ayatnya di Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi ini udah jelas sekali firman Tuhan. Firman Yesus yang menghakimi. Karena Yesus dan Bapa itu adalah satu. Ketika di sini di ayat yang pertama itu udah jelas di situ ya. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Karena di video yang lalu ayatnya sudah ada di situ. Aku dan Bapa satu. Jadi aku dan Bapa satu, udah satu, mereka satu. Tubuh Yesus itu seperti kayak medium lah. Contohnya itu, simpelnya itu, Yesus itu lahir ke dunia itu seperti kayak medium ya. Ibaratnya kayak seperti kita manusia, tetapi sebenarnya Dia melakukan sesuatu hal ataupun mengajarkan sesuatu hal itu sumbernya dari Bapa itu sendiri. Berbeda dengan kita manusia, berbeda dengan kita manusia. Ya, jadi Yesus itu dikatakan 100% Tuhan dan 100% manusia. Kedagingannya ini, badannya yang dia lahir dari kandungan Maria, ya, seorang perawan suci kita bilang. Dia itu menjadi manusia wujudnya, ya, tetapi isinya, dia itu rohnya itu menyatu dengan Bapa. Dia udah selalu berulang-ulang dia bilang aku dan Bapa satu. Apa yang aku lakukan itu berasal dari Bapa. Barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia, kepada Bapa, kepada Dia yang mengutus aku. Jadi, ketika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Jadi, Yesus itu sama dengan Bapa. Karena wujudnya aja dia dilahirkan di manusia ini, tetapi sebenarnya di dalam dia itu adalah Tuhan, adalah Bapa itu sendiri. Karena dia bilang setiap apapun yang aku lakukan itu sumbernya dari Bapa, bukan dari diriku sendiri. Karena aku dan Bapa satu. Jadi
bukan kita bilang, oh jadi Tuhannya 3 ya. Bukan seperti itu. Ketika Yesus datang ke sini, di sini di ayatnya yang biar jelas, di ayat 46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Jadi Yesus datang ke dunia ini supaya setiap orang yang percaya, logikanya ya kita gini, ketika Yesus tidak datang ke dunia ini, sekalipun kita orang percaya, orang benar, tapi karena kita sudah dikuasai oleh dosa-dosa nenek moyang kita nggak selamat. Nggak selamat kita. Makanya di sini aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Jadi kita nggak hidup di dalam kegelapan itu. Kita juga akan dibebaskan dari maut itu. Makanya Tuhan Yesus datang. Kalau Yesus nggak datang-datang, dia mati di kayu salib menebus kita. Mungkin sampai hari ini kita hanya hidup-hidup aja ya. Nggak akan mendapatkan kekekalan itu, yaitu surga itu. Nggak akan dapat. Karena ketika kita hidup, walaupun sekelas kita, ya namanya manusia ya, kalau Adam dan Hawa aja jatuh ke dalam dosa waktu dia makan buah itu, ketika mereka pun pergi, ya mereka tetap baik satu sama yang lain kan. Tapi satu hal, ketika mereka melakukan dosa pada saat itu, kan mereka mengorbankan domba-domba. Jadi mereka mengorbankan domba-domba itu supaya seperti kayak memperdamaikan dirinya dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya seperti aku bilang, sampai hari ini kalau misalnya Tuhan Yesus nggak datang, kita mungkin masih mengorbankan domba-domba itu. Masih seperti zaman dulu kita bawa merpati, bawa domba, bawa kambing, lembu, sebagainya. Tetapi karena ketika Yesus datang ke dunia ini, kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, dengan Bapa itu. Dan sudah lunas. Tapi bukan berarti kita bilang, hore, Tuhan sudah mati, aku sudah bebas dari dosa, aku sudah pasti masuk surga. Tapi pada waktu dia hidup, dia melakukan banyak sekali lagi dosa. Bertobat, mengulang lagi dosanya. Bertobat, mengulang lagi dosanya. Jadi dia mempermainkan pertobatan itu. Dan itu pastinya melukai hati Tuhan. Kemudian di ayat 47, dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi orang-orang yang menolak Tuhan Yesus, di sini nih harus kalian dengar. Yesus datang itu bukan untuk menghakimi dalam tanda kutip, bukan gini deh. Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan kita manusia. Jadi rugi Anda itu semua kalau menolak dia. Rugi sekali. Karena dia datang itu mau menyelamatkan Anda dan saya. Ya, jadi ketika kalian menolak Yesus, sebenarnya kalian sudah menolak surga itu. Kalian sudah menolak kekekalan itu, ya. Kemudian lagi di sini ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Jadi simpel beginilah ya, bagi orang-orang yang masih keras kepala ya, mengeraskan hatinya, udah berkali-kali dikasih tahu mungkin atau mendengarkan firman Tuhan, selalu mendinai, ibaratnya skip gitu, denial ya dibilangnya. Selalu mengatakan enggak lah, Yesus itu bukan Tuhan, selalu mereject. Dan enggak apa-apalah. Itu kan keputusan orang masing-masing ya. Tetapi Tuhan sudah mengingatkan, ketika engkau menerima aku, engkau sudah mendapatkan surga itu. Tapi ketika engkau menolak aku, katanya aku juga enggak menghakimi engkau, tetapi firman-firmanku akan menghakimi engkau pada akhir zaman. Di ayat 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi sudah sangat jelas. Kata Yesus kepada orang-orang, aku itu menyampaikan firman itu bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa lah yang mengutus aku. Karena aku dan Bapa satu, itu sudah berkali-kali dia katakan. Jadi wujud Yesus itu lahir ke dunia itu, dia buat untuk menyelamatkan dunia. Sekali lagi kalau Bapa itu turun, kita akan nggak sanggup kita. Karena kudusnya Bapa itu, kita nggak bisa menyamai dia. Sedikit pun nggak bisa. Mati kita kalau
kalau dekat-dekat. Kan sudah ada contohnya yang orang pada saat membawa tabut perjanjian ketika bersama dengan Raja Daud mati karena mereka bukan orang pilihan, padahal mereka yang membawa tabut itu. Dan pada saat itu sudah mau jatuh si kuda-kuda itu, terpleset ya katanya gitu ya, dan tabut itu udah mau jatuh, tapi karena memang mereka nggak berhak untuk memegangnya, hanya para imam-imam yang dikhususkan, mereka mati mereka. Jadi kalau Tuhan itu langsung datang, Bapak itu mati juga kita nggak bisa. Kecuali kita memang orang pilihannya Tuhan. Memang Tuhan berkehendak kepada kita. Jadi orang-orang pilihan itu nggak semuanya sama. Tuhan melihat masing-masing kita. Karena kalau mau dibilang, Tuhan itu melihat hati kita, bukan diskriminasi. Satu lagi, Tuhan melihat hati kita. Apakah kita condongnya kepada Tuhan atau kepada setan? Sekalipun dia ahli Taurat, kan di video yang lalu udah dijelaskan di situ. Kenapa orang Yahudi itu menolak Yesus kebenaran itu? Karena mereka mencintai kehormatan dari manusia daripada dari Tuhan. Makanya Tuhan sampai mengatakan dia nggak mau memberikan pengertian pada mereka. Karena kalau mereka mengerti, nanti mereka katanya bisa berbalik dan sembuh, aku sembuhkan. Karena dari awal mereka itu udah bebal, udah yang memang mereka itu mencintai kehormatan dari manusia daripada dari Tuhan. Makanya Tuhan langsung mendegilkan hati mereka. Makanya jangan kita degil-degil. Kita harus ada pilihan. Langsung kita pilihannya sama Tuhan. Tuhan akan melihat hati kita. Ketika kita udah memang mau dekat dengan Tuhan, Tuhan itu akan memilih kita dengan baik. Tuhan itu akan memberikan kita yang terbaik. Dan bahkan kita dipilihnya untuk melakukan hal-hal yang di luar dari pikiran kita. Ketika Yesus mengatakan hal tersebut, si orang Farisi menolak. Karena itu tadi ya, semuanya mereka ingin kehormatan dari manusia daripada dari Tuhan. Dan mereka takut disingkirkan. Ya, jadi Tuhanlah yang melihat hati kita masing-masing. Kita nggak usah menjudge atau menghakimi sesama, tetapi di sini sudah jelas sekali Tuhan bilang sendiri, ketika orang yang menolak aku tidak menghakiminya. Tetapi firmanku telah menghakiminya nanti pada saat akhir zaman. Jadi udah jelas banget, siapa yang menolak sudah pasti akan dihakimi, dan udah pasti dia tidak mendapatkan kehidupan yang kekal karena udah nolak. Tapi ketika kita menerima dia, mengakui dia sebagai juru selamat kita diselamatkan. Orang yang berdosa ini, orang yang layak ini, kita diselamatkan, dimampukan kita, dilayakkan sama dia. Karena darahnya udah tercurah, sudah dibayar lunas. Tinggal kita bilang aja, oke, aku ikut Kau Tuhan Yesus, aku ikut Engkau Bapa. Mudah ya nggak mudah juga, tapi Tuhan itu melihat hati kesetiaan kita. Harta, ya berkat ataupun sebentar aja sebenarnya dia bisa kasih. Apapun itu dia maha kan, tetapi dia mau melihat hati kita. Apakah kita ini cenderung kepadanya selalu? Apakah hati kita ini setia kepadanya selalu? Makanya Tuhan selalu katakan, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan, bukan persembahan. Karena persembahan ini sudah masuk ke dalam 3 aspek yang tadi, belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. Jadi udah sangat jelas di sini firman Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan buat kita. Kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Buka Alkitabmu, baca sendiri, alami Tuhan itu sendiri, supaya kita hidup ya, air-airnya hidup, iman kita hidup, bertumbuh. Ketika kita mengalami masalah, mungkin kita kecewa tapi nggak berlama-lama, kita langsung pulang sama Tuhan ya. Inilah firman Tuhan pagi ini, dan kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, puji dan syukur Anak-Mu panjatkan pada pagi ini. Terima kasih atas firman-Mu, begitu menguatkan iman kami, menyehatkan jiwa kami, tubuh kami. Bapa di sorga, biarlah kami tetap setia kepadamu, mengakui Engkau hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, dan kiranya Bapa firman-Mu ini juga menguatkan orang-orang yang menonton dimanapun mereka berada. Bapa, Anak-Mu juga mau berdoa untuk orang-orang di luar sana yang mengalami sakit penyakit, Engkau sembuhkan. Yang mengalami kemalangan, berduka, biarlah Engkau hiburkan. Yang sedang mempunyai masalah, apapun masalah mereka, turut campur tanganlah Engkau Bapa, menyelesaikan masalah mereka, memberikan solusi dan jalan keluar bagi mereka. Ajari mereka Bapa supaya mereka juga melihat terang-terang. Berkati Bapa orang yang bergumul untuk memaafkan dirinya, yang sedang bergumul untuk memaafkan keluarganya, siapapun mereka, atau temannya, atau siapapun yang
pernah menyakiti hati mereka. Bapa di sorga, terpujilah namamu, sempurnakan doa kami Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share. Kalau kalian punya komen, silakan di komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.